Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novandirio Wicaksono. Dan saya David Gavianus. Di sini kami akan membawakan tema perancangan aplikasi absensi berbasis website pada PT Binayasa Putra Batara. Di sini kami akan membawa materi pembahasan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada batasan penelitian, empat ada metode pengembangan sebuah sistem, dan lima ada sistem berjalannya, yang keenam sistem usulan, yang ketujuh use case diagram, dan ada activity diagram, sequence diagram, dan yang terakhir ada class diagramnya. Nah, di sini apa sih itu sebuah aplikasi absensi itu? Aplikasi absensi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kehadiran karyawan atau anggota dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Yang pertama nih ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah. PT Binayasa Putra Batara telah memiliki sebuah absensi karyawan yang ada, namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Beberapa masalah yang perlu diidentifikasi ya sebagai berikut. Yang pertama ada keterbatasan aksesibilitas, dan yang kedua ada kurangnya akurasi data, yang ketiga ada kurangnya integrasi. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui perancangan aplikasi absensi karyawan berbasis website adalah berikut. Satu, bagaimana merancang aplikasi absensi karyawan yang dapat diakses secara fleksibel dan mudah oleh karyawan di berbagai lokasi. Yang kedua, bagaimana meningkatkan akurasi dan keamanan data absensi karyawan. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan sistem absensi dengan sistem manajemen data karyawan yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada batasan penelitian. Batasan penelitian, satu adalah aplikasi hanya akan bisa diakses oleh karyawan PT Binayasa tersebut. Dan yang kedua ada perancangan aplikasi hanya mencakup proses bagian absensi karyawan dan integrasi dengan sistem manajemen data karyawan yang sudah ada. Yang ketiga ada perancangan tidak mencakup implementasi perangkat keras baru. Empat, ada metode pengembangan sebuah sistem. Di sini ada analisis kebutuhan dan perancangan. Yang pertama, untuk analisis kebutuhan, tahap pertama adalah memahami kebutuhan dan tujuan dari aplikasi absen berbasis website ini. Tim pengembangan akan berkomunikasi dengan pengguna akhir di PT Binayasa Putra Batara untuk menentukan fitur-fitur yang diperlukan dan tujuan dari aplikasi tersebut. Lalu perancangan setelah kebutuhan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah merancang struktur dan arsitektur aplikasi absen. Ini mencakup perancangan antarmuka pengguna atau yang biasa disebut UI UX, desain database, serta perancangan teknis lainnya. Lalu ada implementasi dan testing. Implementasi itu di tahap ini melibatkan pembangunan aplikasi berabsen berbasis website. Sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang, tim pengembangan akan mengkodekan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai. Lalu ada testing. Setelah implementasi selesai, aplikasi akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan kinerjanya sesuai apa tidak sesuai kebutuhan standar perusahaan tersebut. Lalu ada deployment dan maintenance. Deployment itu setelah lulus pengujian, aplikasi siap untuk diimplementasikan secara penuh oleh PT Binayasa Putra Batara. Lalu ada maintenance. Maintenance tahap akhir adalah pemeliharaan, di mana tim pengembang akan memberikan dukungan teknis. Jika ada bug, akan dibantu untuk memperbaiki dan menghadirkan pembaruan sesuai dengan umpan balik dari pengguna tersebut. Lalu di 5 ada sistem berjalan. Nah, untuk sistem berjalannya ada di gambar tersebut nih. Yang pertama tuh menuju kantor, tiba di kantor, absen masuk, dan absennya masih masuk dengan cara manual di kertas. Lalu absen keluar juga masih manual di kertas, dan selesai. Lalu ada sistem usulan. Oke, untuk sistem usulan ini bisa kita lihat sistem usulan ini untuk mengembangkan aplikasi absen berbasis website di PT Binayasa Putra Batara. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan.
Nah, melakukan wawancara dan survei dengan manajemen dan karyawan di PT Binaya Saputra Batara untuk memahami kebutuhan dan masalah yang ingin dipecahkan dengan aplikasi absen tersebut. Lalu yang kedua ada penyusunan rencana proyek, menentukan lingkup proyek, anggaran, sumber daya yang diperlukan dan jadwal pengembangan yang realistis. Yang ketiga, analis kebutuhan, mengidentifikasi fitur utama yang diperlukan dalam aplikasi absen seperti sistem pencatatan absensi, pelaporan, manajemen izin, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Nah, lalu yang keempat itu perancangan aplikasi, seperti apa antarumukanya, responsif atau enggak, dan penyimpanan data dan informasi dari karyawan. Lalu yang kelima itu ada pengembangannya dari sebuah pembangunan aplikasi. Lalu yang keenam itu kayak pengujiannya. Ya, lanjut. Lalu yang ketujuh ada implementasinya, seperti apa dari aplikasi absen tersebut diproduksi oleh PT Binaya Saputra Batara dengan memastikan bahwa seluruh sistem sudah siap digunakan. Lalu yang kedelapan itu ada pelatihan penggunaannya. Nah, lalu yang terakhir ada pemeliharaan dan dukungannya. Oke, yang ketujuh itu ada use case diagram. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada use case dari sebuah aplikasi absensi karyawan pada PT Binayasa Putra Batara. Yang pertama itu ada dua aktor, yaitu admin dan karyawan. Nah, yang bisa login itu admin bisa, karyawan juga bisa, sama-sama mempunyai fitur login. Lalu untuk dashboard karyawan juga punya, admin juga punya. Lalu untuk profil karyawan, admin juga bisa melihat, karyawan juga masih bisa melihat. Lalu untuk admin sendiri, dia tidak mempunyai fitur absen, sedangkan karyawan dia mempunyai fitur absen. Gitu. Lalu untuk admin itu bisa mempunyai fitur apa aja sih? Ada data karyawan ini bisa mengolah datanya seperti apa, kayak dan segala macam. Lalu ada data user, data jabatan, data absen, data keterangan, lalu logout. Tapi untuk karyawan dia cuma hanya bisa login, melihat dashboard, profil karyawan, lalu absen, lalu logout. Beda dengan admin yang bisa mengakses semua dengan kecuali tidak bisa absen. Seperti itu. Oke, lanjut di activity diagram. Oke, activity diagram ini dari sebuah aplikasinya ada pertama mulai atau disebut initial. Yang pertama itu ada halaman login, lalu dari sistem akan ngasih form login. Lalu setelah sistem memunculkan form login, user memasukkan user dan password. Setelah memasukkan user dan password, pasti user memencet klik login. Lalu dari sistem setelah klik login akan memvalidasi data yang dari user dan password itu. Jika valid, dia akan memasuki dashboard. Tapi jika tidak atau bahasanya invalid, maka dia akan memunculkan lagi ke sistem yang namanya form login. Lalu setelah valid, dia akan memunculkan dashboard, lanjut ke absen. Si karyawan ini mau absen atau tidak gitu. Nah, habis itu jika udah klik ini, maka dia akan menginput sebuah absen gitu. Nah, absen ini akan disimpan. Ini validasi lagi ya. Nah, jika dia tidak menyimpan atau invalid, maka dia akan mengembalikan ke sistem yaitu input absen. Lalu jika dia simpan, maka proses itu selesai. Lalu setelah itu aplikasi ini juga sudah selesai untuk absennya. Lalu logout dan selesai. Lalu yang ke-9 itu ada sequence diagram. Oke, di sini saya menggambarkan dari sebuah gambar admin. Admin sebelum memasuki halaman akses ini pastinya dia mempunyai mengakses halaman login dulu terlebih dahulu sebelum memunculkan halamannya. Lalu yang kedua, setelah sudah memunculkan halaman login, memasukkan username dan password. Nah, lalu dari setelah memasukkan, maka akan memasuki ke proses query atau pengecekan data ya. Diproses. Nah, habis itu ketika sudah memasuki data, masuk ke get data nih. Mencarilah tuh username ini ya ke table admin. Nah, setelah sudah mengecek, sudah memasuki, maka akan validasi data. Apakah data ini ada nggak di table admin? Kalau misalkan tidak ada, maka dia balik lagi ke invalid data, yaitu di halaman login.
Tapi jika ada di tabel admin, maka dia akan login sukses. Lalu akan muncul ke halaman utama atau disebutnya dashboard. Lalu yang terakhir ada class diagram. Oke, untuk class diagram sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah tabel admin, tabel karyawan, tabel absen, jam masuk, dan tabel keterangan. Dari 5 tabel ini ada yang saling berhubungan. Yang pertama itu dari tabel absen, tabel admin, sorry. Tabel admin ini dia bisa menambahkan dari karyawan tersebut untuk melakukan absensi. Lalu setelah sudah menambahkan karyawan ini pastinya bisa mengabsen, ya. Setelah absen ini, nah di data absen ini dipercabang lagi. Nah, bercabangnya apa sih? Absen ini pasti ada jam masuknya, jam pulangnya, dan segala macam. Lalu setelah di absen ini juga mempunyai keterangan dari tabel keterangan, misalkan dia tidak masuk, alasannya kenapa, dan segala macam. Nah, berikut adalah hasil dari class diagram kami. Oke. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Konnichiwa.